Menko Polhukam sekaligus Ketua Satgas Pemberantasan Judi Daring atau Judi Online Hadi Cahyanto mengungkap praktik jual beli rekening bank untuk judi online. Hadi menyebut modusnya adalah dengan menawarkan para korban di desa-desa untuk membuka rekening bank secara online. Selanjutnya, rekening yang dibuka korban digunakan pelaku untuk diserahkan kepada bandar judi online. Saya tadi minta kepada Wakabarisskrim termasuk Wakapuspom TNI agar membantu untuk memberantas jual beli rekening tersebut dengan mengerahkan para Babinsa dan Babin Kaptipmas. Nanti yang terdepan adalah Babin Kaptipmas. Ketua Satgas Judi Online yang juga Menko Polhukam Hadi Cahyanto menyampaikan, berdasarkan laporan PPATK, ada 4.000 hingga 5.000 rekening mencurigakan yang akan diperiksa oleh Bareskrim Polri. Sesuai dengan laporan PPATK bahwa ada 4.000 sampai dengan 5.000 rekening yang mencurigakan dan sudah diblok. Tindak lanjutnya adalah PPATK segera melaporkan ke penyidik Bareskrim Polri. Walaupun PPATK juga memiliki wewenang untuk membekukan selama 20 hari. Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online Hadi Cahyanto menyebut saat ini ada sekitar 2,3 juta warga yang terlibat judi online. Ironinya, 80% diantaranya merupakan kalangan menengah ke bawah. Jika dilihat dari rentan usia, warga yang terlibat judi online, anak hingga usia 10 tahun 80.000 orang, usia 10 hingga 20 tahun ada 440.000 orang, usia 30 hingga 50 tahun ada 1,64 juta orang, sementara yang berusia di atas 50 tahun ada 1,35 juta orang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut selama Januari hingga Maret 2024 atau di kuartal pertama 2024, nilai transaksi judi online mencapai 100 triliun rupiah. Jika diakumulasikan dengan tahun-tahun sebelumnya, menurut PPATK, nilai transaksinya sudah lebih dari 600 triliun rupiah. Transaksi judi online menurut PPATK yang nilainya mencapai 600 triliun rupiah itu ada yang dikirim ke beberapa negara. Direktur Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi Cisrek Pratama Persada menilai pemerintah perlu memberantas tautan game judi online. Pratama menyebut jika hanya memblokir situs judi online tidaklah efektif. Gitu. Kalau sekarang yang web 2,1 juta itu adalah website landing page yang kalau kita ngeklik di situ ada kita register. Dan jumlahnya itu tidak banyak ya Pak Pratama ya? Nggak banyak. Kalau dari pantauan kita hanya sekitar 3 atau 4 game permainan aja gitu. Hanya 3 sampai 4 aja. Misalkan kita pakai keyword poker sama keyword slot gitu. Itu masing-masing itu ke game yang berbeda gitu. Tapi hanya 2 dan 3 saja gitu. Nah, 2 dan 3 ini nanti akan dinamik gitu. Mungkin ketika diblokir dia akan ada lagi. Nggak apa-apa, blokir lagi aja yang itu gitu. Sehingga lama-lama pemainnya akan males juga, tiap main selalu diblokir, main diblokir gitu. Kalau yang diblokir hanya websitenya, dia tetap akan bisa main. Nggak ada ngaruhnya sama sekali dengan game judi yang mereka mainkan. Presiden Jokowi sebelumnya mengklaim sudah lebih dari 2,1 juta situs judi online yang ditutup oleh pemerintah. Presiden menyoroti dampak negatif praktik judi online. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online atau Satgas Judi Online sudah dibentuk pemerintah. Tapi apakah akan mampu secara efektif menekan kasus termasuk korban dari judi online? Kita akan bahas bersama Usman Kansong, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo. Pak Usman, selamat malam. Selamat malam. Kita juga akan sapa Direktur Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi Cisrek Pratama Persada. Pak Pratama, selamat malam. Selamat malam, Mbak Livi. Baik, Pak Usman, saya ke Pak Pratama dulu ya Pak Usman. Pak Pratama, Satgas Judi Online sudah dibentuk. Menurut Anda seberapa besar efektivitas Satgas Judi Online ini untuk memberantas judi online? Nah, menurut saya ini ada harapan ya, ada harapan karena kemarin ketika Kominfo bekerja sendiri memang belum selesai, belum tuntas ini masalah judi online, sehingga diharapkan dengan adanya Satgas ini bisa memanfaatkan keilmuan daripada para anggota Satgas itu untuk melakukan pemberantasan judi online ini dengan baik begitu. Saya pikir ada BSSN, kemudian ada mana lagi ya, ada TNI gitu, ada Polri gitu. Saya pikir ini ada harapan baru lah gitu. Semoga nanti kinerjanya memang benar-benar
bertujuan untuk menghentikan judi online ini gitu. Karena selama ini seperti yang saya bilang gitu, metode yang dilakukan apa namanya sudah baik gitu, tetapi masih kurang gitu. Sehingga perlu dilakukan langkah-langkah yang lebih fokus lagi untuk menghentikan judi online ini. Karena bagaimanapun gitu, kalau pemblokiran itu dilakukan hanya untuk memblokir websitenya gitu, itu nggak akan efektif. Karena website itu sekarang harganya cuma 10.000 perak, 20.000 perak, dan si bandar judi ini dari pantauan kita sekali bikin dia bisa bikin 500 domain sekali beli, kemudian langsung di-cloning, kemudian langsung jadi website yang baru lagi. Jadi walaupun yang diblokir itu 2 juta, nanti 3 juta, 5 juta, itu tidak akan mematikan judi online di Indonesia gitu. Sehingga selalu saya bilang, yang dimatikan itu adalah link permainannya dulu. Setelah gamenya itu dimatikan, kemudian cari aliran dananya. Setelah aliran dananya ketemu, baru kita cari orangnya gitu. Karena kalau orangnya nggak ketemu juga, nanti dia bisa bikin lagi tuh. Servernya bisa kita take down tuh misalkan. Kalau orangnya nggak ketangkep, dia akan bikin lagi gitu. Karena pasarnya sangat banyak sekali, sangat besar sekali gitu. Dan tadi dari pantauan kan memang benar, sampai anak-anak kecil aja juga make, Betul. karena depositnya sangat kecil sekali gitu. Pak Pratama gini, Gitu, Mbak. kalau kita bicara tadi pemberantasannya yang efektif tentu harus ke akar-akarnya. Tapi yang jadi pertanyaan kan kebanyakan server-server judi online ini justru nggak ada di Indonesia. Seperti apa nanti pola bentuk kerjasama yang harus dilakukan pemerintah kita untuk lebih efektif? Ya, itu gini, semua server judi online itu memang ada di luar negeri gitu. Dari pantauan kita memang ada di luar negeri begitu. Tetapi kita lihat kalau yang kita tuju itu adalah mencari server dari judi online-nya ini, itu butuh waktu yang sangat lama, butuh kerjasama Interpol, butuh kerjasama antar negara dan lain-lain begitu, yang membuat kita ini akan membuang-buang waktu. Di saat yang sama, orang masih bisa main judi. Ada 3 juta orang Indonesia yang bisa main judi gitu, dan judinya judi online yang pasti kalah. Oleh karena itu langkah awal adalah stop dulu ini gitu, sehingga bikin orang nggak bisa main judi gitu. Nah, gimana cara bikin orang nggak bisa main judi? Yang di stop itu adalah link permainan judinya. Baik dari aplikasi yang ada di handphone, kemudian juga dari web yang langsung ke permainan judinya. Itu yang di stop sebenarnya. Oke. Gitu. Kalau blokir-blokir itu udah bagus, mengurangi, tapi tidak menghentikan judi online. Nah, yang kita perlukan adalah kita hentikan ini game permainannya, disconnect dulu ini game judi online-nya gitu. Setelah itu baru kita cari tuh di mana servernya dan lain-lain gitu. Dan sebenarnya kan nggak terlalu susah. Nggak terlalu susah. CS itu dia ngirim iklannya itu kan menggunakan SMS, menggunakan WhatsApp gitu. Itu bisa di tracking gitu. Polri bisa melakukan tracking itu, dan itu nggak susah gitu. Itu bisa dicari, dikejar. Dan kalau kita mendapatkan satu aja agen judi online yang ketangkep gitu ya, itu pasti ada satu komputer yang digunakan mereka untuk connect ke server dari bandarnya itu, untuk berkomunikasi, untuk masalah transfer uang dan lain-lain. Nah, saya ke Pak Usman. Gitu, Pak Usman, meramu berbagai strategi. Kominfo punya strategi, Polri, BSSN, sekarang ada Satgas Judi Online. Bagaimana kemudian koordinasinya untuk mengoptimalkan upaya pemerintah memberantas judi online? Ya, dengan pembentukan Satgas itu, Satgas itu dibentuk ya untuk lebih memantapkan koordinasi, lebih terintegrasi nanti penanganannya, dan lebih komprehensif dari hulu ke hilir, lebih holistik dan konsisten. Ya, jadi dengan pembentukan Satgas selama ini dirasakan sudah bekerja ya, tetapi mungkin masih sendiri-sendiri, belum secara keseluruhan dari hulu ke hilir. Ya, kalau untuk urusan di dunia digital, Kominfo, lalu kemudian rekening, misalnya itu OJK. Nah, ini dengan adanya Satgas, maka kita makin memantapkan koordinasi kita lagi ya. Kemarin sudah ada rapat perdana, itu juga adalah untuk koordinasi ya, kita menyiapkan langkah-langkah yang sekiranya ya ini sangat efektif ya untuk memberantas judi online. Tentu perlu waktu ya, karena itu saya kira ya kami akan bekerja dengan sungguh-sungguh ya, secara serius, dan itu memang perintah Presiden. Ya, bentuk Satgas ini adalah saya kira bentuk yang paling efektif ya, paling baik untuk memberantas judi online secara lebih cepat ya, seperti yang diinginkan.
Pak Usman, tadi kan Pak Pratama juga sempat katakan jangan ditunggu untuk mencari servernya, tapi ditutup-tutup dulu lubang-lubang kecilnya, kurang lebih seperti itu. Ini mekanisme blokir situs judi online yang selama ini terjadi seperti apa Pak? Tunggu laporan atau memang Kominfo dan juga nanti Satgas yang akan secara aktif langsung memblokir, termasuk tadi bisa di-follow lewat SMS begitu yang kemudian ditawarkan ke masyarakat satu persatu? Pak Usman? Ya, ya. Jadi kita punya mekanisme ya pemantauan ruang digital. Ya, pertama dengan mesin artificial intelligence yang bekerja secara 24 jam untuk meng-crawling konten-konten negatif termasuk judi online. Ya, kemudian juga kita punya patroli cyber atau cyber patrol yang bekerja juga 24 jam dalam 3 shift, dan yang ketiga laporan dari masyarakat. Nah, seluruh modus judi online ini juga sudah kita identifikasi. Ya, yang terbaru misalnya mereka lewat pulsa. Ya, lewat pulsa. Nah, kita juga sudah minta operator untuk menutup akses itu atau memperketat, misalnya cara-cara seperti itu. Ya, begitu rekening kita blokir, mereka coba cari cara baru. Ya, apakah tadi kalau promosinya memang bisa lewat SMS ya, karena itu kita juga membutuhkan dukungan dari operator begitu ya, termasuk juga dalam dunia digital ya kita membutuhkan dukungan ya, kerjasama juga dari para media sosial ya, atau ya seperti Facebook dan lain-lain begitu. Saya ke Pak Pratama terakhir. Pak Pratama, ini kan Satgas Judi Online sudah dibentuk, sudah melakukan rapat perdana seperti yang tadi Pak Usman katakan. Kalau kita bicara soal upaya untuk memberantas judi online itu kan harus dilakukan secepat mungkin karena datanya dari Pak Hadi bahkan ada anak-anak usia 10 tahun sudah ada sekitar 80.000 yang ikutan judi online. Jadi apa strategi atau langkah pertama yang harus dilakukan untuk mempercepat progres pemberantasan judi online, Pak Pratama? Ya, apa namanya, dimatikan game-nya. Ini barusan ini saya klik ini masih main judi, masih bisa apa, link judinya masih online nih gitu. Artinya apa? Artinya langkah-langkah yang harus dilakukan itu adalah secepat-cepatnya melakukan pemblokiran link permainan judinya gitu. Dan itu bisa didapatkan kalau ada yang ikut daftar jadi pemain judi gitu. Artinya Pak Dirjen gitu. Perlu nanti teman-teman di Kominfo Pak Dirjen daftar aja game judi online itu gitu untuk tahu kalau ada pergantian aplikasi kemudian ada URL baru itu pasti infokan garisnya gitu. Baik. Nah, itu yang nanti dikejar gitu. Dan dari situ nanti bisa ketahuan tuh apa namanya dari domain yang dilakukan itu kan apa namanya threat intel gitu ya. Ada beberapa penyedia memberikan gitu, dan kita bisa tahu IP address itu digunakan untuk mana saja gitu. Baik. Makanya saya bilang ini sebenarnya nggak susah untuk melakukan deteksinya gitu, dan tidak susah untuk melakukan pemblokirannya. Sebenarnya nggak susah dan juga sekarang semua sudah bekerja sama dan terkumpul dalam satu satgas pemberantasan judi online. Kita harap nanti efektivitas dan juga kerjanya juga bisa lebih cepat lagi. Terima kasih, selamat bekerja Pak Usman. Terima kasih Pak Pratama sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.